Selamat datang. Hai sahabat museum, sekarang kita sudah ada di ruang yang kedua dari ruang pamer Museum Sumpah Pemuda. Saat ini kita ada di ruangan organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman, waktu Kongres Pemuda kedua itu, organisasi-organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan dan keagamaan. Contohnya ada Yong Yapa, Yong Sumatera Nenbon, ada Yong Isapi Tenbon, ada Sekarupun Pemuda Kaum Betawi. Tapi kemudian para pemuda mulai menunjukkan daerah untuk bersatu. Setelah itu, saudara teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat bendera-bendera organisasi pemuda. Ada Yong Yapa yang punya lambang keris, ada Yong Sumatera yang menggunakan lambang lilin. Jadi mereka, organisasi-organisasi pemuda itu berusaha untuk memajukan bagaimana daerahnya itu bisa terbebas dari penjajahan, walaupun mereka masih mengutamakan sifat-sifat kedaerahan. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Kade tuan, dan Nyonya, di Tanah India. Di sini Vogie, stasiun radio Philips di Negeri Belanda. Golflengte 25,57. Radio untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1920-an adalah untuk kepentingan penjajah Belanda. Hubungan yang cepat antara negeri Belanda dengan daerah-daerah jajahannya seperti di Indonesia sangat diperlukan, terutama untuk menyampaikan peraturan dan undang-undang serta berita-berita penting. Keperluan itu lebih mendesak lagi ketika pecah Perang Dunia Pertama. Di Indonesia, perkumpulan siaran radio pertama didirikan pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta dengan nama Bataviase Radio Vereniging, disingkat BRV.
Hai sahabat museum, kita sudah ada di ruang utama di Museum Sumpah Pemuda, yaitu ruang Kongres Pemuda kedua. Disinilah Sumpah Pemuda dibaca tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di ruangan ini juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan biolanya W.S. Supratman. Jadi teman-teman di ruangan ini bisa melihat diorama Kongres Pemuda kedua, ada panitia kongres, ada patungnya W.S. Supratman, ada diorama juga bagaimana suasana peserta Kongres Pemuda kedua. Kita juga bisa melihat keputusan Kongres Pemuda kedua secara lengkap di relief yang ada di museum ini. Kemudian kita juga bisa melihat undangan kongresnya dan teks lagu Indonesia Raya yang pertama kali diterbitkan oleh Koran Sinpo. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Hindia bukan tanah wakaf, Hindia bukan nasi bungkus, Hindia bukan rumah komedi. Akibat pemuatan pantun itu, pemerintah Belanda sangat marah. Belanda memperkarakan Muhammad Yunus yang menjadi pimpinan saat itu, meskipun pada akhirnya delik pelanggaran pers kandas tidak terbukti. Koran Benih Merdeka terbit setiap hari kecuali hari Senin, Jumat, dan Minggu. Koran ini dijual dengan harga 2,5 gulden setiap 3 bulan. Dalam semboyannya, Benih Merdeka menyatakan sebagai koran organ untuk menuntut keadilan dan kemerdekaan. Koran ini menjadi salah satu sumber referensi bagi para pemuda dan utamanya para mahasiswa di Batavia sebagai kaum terdidik di negeri ini untuk memerdekakan Indonesia. Sahabat museum, sekarang kita sudah ada di ruang ke-6 dari Museum Sumpah Pemuda. Ruang ini ada ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Kita tahu ya, setelah Sumpah Pemuda itu para pemuda mulai menyatukan diri dalam Sumpah Pemuda. Wujud nyatanya adalah kita bisa melihatnya di ruangan ini, yaitu organisasi baru namanya Organisasi Indonesia Muda.